maka perusahaan outsourcing akan meminta 1,8 gaji kesepakatan dengan karyawan pada perusahaan yang membutuhkan karyawan outsourcing. Sobat-sobat semuanya, hasil dari pendataan tenaga non-ASN 2022 kedepannya akan digunakan sebagai arah kebijakan penentuan apakah kita itu syaratnya itu adalah bisa layak untuk diikutkan dalam seleksi CPNS, ataukah juga bisa diangkat menjadi P3K, ataukah kita nanti akan dimasukkan ke dalam tenaga outsourcing. Berikut adalah 7 kategori honorer yang tidak bisa masuk pencatatan pendataan non-ASN 2022, serta apa sih itu outsourcing dan daftar honorer yang akan beralih ke outsourcing itu kira-kira siapa saja. Apakah kita nanti akan termasuk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita kutip dari salah satu media online yaitu Finansialku, daftar honorer non-PNS yang akan beralih ke outsourcing tahun 2022-2023 ini. Pemerintah melakukan pendataan tenaga non-PNS ya atau non-ASN seiring dengan keputusan penghapusan tenaga honorer dalam lingkup instansi pemerintah. Pihak pemerintah saat ini melakukan pendataan terkait daftar tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Nantinya tenaga honorer non-ASN akan beralih statusnya menjadi pegawai outsourcing. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKS Suherman menegaskan bahwa pendataan ini bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN saat ini, sehingga langkah ini juga dapat memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis terkait tentang pegawai-pegawai tersebut. Kelompok honorer yang termasuk dalam pendataan non-ASN adalah, di samping itu Suherman juga menjelaskan terdapat 2 kelompok yang termasuk ke dalam pendataan non-PNS. Pengelompokan ini telah sesuai dengan surat Menpan RB nomor sekian tahun 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kedua kelompok tersebut adalah tenaga honorer kategori 2 yang termasuk ke dalam database PKN serta pegawai non-ASN yang bekerja di lingkup instansi pemerintah. Sehingga dari teman-teman guru sekolah swasta ini tidak bisa ya ikut pendataan ini. Bagi teman-teman yang dulu pernah bertanya di kolom komentar. Beberapa kelompok tenaga honorer lainnya seperti petugas kebersihan, satpam hingga pengemudi masuk ke dalam kelompok yang tidak tercatat ya. Kemudian pegawai yang memiliki surat kontrak di atas 2021 pun ini juga demikian. Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang surat kontrak atau SK di atas kontrak 2021 juga tidak termasuk mereka yang dicatat ya, ujar Suherman melansir detik.com. Sementara itu juga ditambahkan ya bahwa tenaga Badan Layanan Umum atau BLD serta pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun termasuk di dalam kelompok yang tidak akan dicatat. Selanjutnya berikutnya adalah rangkuman pegawai yang tidak termasuk dalam pencatatan non-ASN 2022. Yang pertama ada Badan Layanan Umum, kemudian pegawai Badan Layanan Umum Daerah, kemudian petugas kebersihan, kemudian pengemudi, kemudian satuan pengamanan atau satpam, posisi lain yang dibayar dengan mekanisme outsourcing, kemudian pegawai yang memiliki SK di atas 31 Desember 2021 atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja ya 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Perlu digarisbawahi di sini adalah pegawai non-ASN yang sudah tercatat dalam daftar tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai pegawai ASN. Pasalnya terdapat proses panjang yang perlu mereka lalui. Memang salah satu tujuannya adalah itu, tetapi tentu saja nanti ada formulasinya kebijakan ya. Tapi pentingnya pendataan ini membangun tenaga non-ASN ini secara manusiawi tambahnya. Selanjutnya kriteria kelompok honorer yang dapat masuk ASN. Akan tetapi Anda tidak perlu khawatir, pasalnya kelompok pegawai honorer juga masih bisa berkesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kesempatan itu bisa Anda peroleh dengan mengikuti seleksi CPNS atau juga P3K. Namun di sini nanti yang namanya seleksi itu pasti akan ada pesaingnya ya, dan juga belum tentu lulus. Kalau misalkan kita nanti kalah perankingan dikarenakan jumlah pelamar itu lebih banyak daripada formasi yang dibuka.
Lagian juga nanti akan ada banyak sekali persyaratan, misalkan itu ijazah minimal S1, kemudian untuk P3K non guru ada sertifikat keahlian atau minimal pengalaman bekerja dalam bidang yang dilamar itulah 3 tahun dan lain sebagainya. Akan tetapi Anda perlu mengetahui beberapa kriteria ketentuan ini, yaitu yang pertama status sebagai pegawai honorer kategori 2 yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara serta pegawai non ASN atau tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah. Kemudian memperoleh honor melalui mekanisme pembayaran langsung melalui mekanisme APBN atau juga APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau baik jasa ya, atau individu dan pihak ketiga. Telah diangkat minimal oleh pimpinan unit kerja dan sudah bekerja minimal 1 tahun ya per tanggal 31 Desember 2021. Usia minimal 20 tahun dan maksimalnya 56 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya untuk mekanisme pendataan tenaga non ASN, tentunya teman-teman sudah menyimak tutorial yang ada di kartu video ini ya, dan cara membuat akunnya bagaimana. Untuk Anda yang saat ini berprofesi sebagai tenaga honorer, ini adalah informasi seputar mekanismenya, yaitu untuk mekanismenya yang pertama, admin instansi mendaftarkan tenaga non ASN atau honorer yang ada ya di instansinya. Kemudian tenaga non ASN yang bisa didaftarkan ini adalah yang berstatus masih aktif bekerja. Dalam proses pendaftaran ini admin instansi wajib melakukan verifikasi ya serta validasi data honorer itu apakah nanti kiranya berhak atau enggak untuk dimasukkan dalam pendataan. Kemudian pihak instansi juga wajib melakukan finalisasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dan pihak instansi juga wajib mengunggah SPTJM ya atau surat pertanggungjawaban mutlak. Langkah ini merupakan tahap akhir dari proses pendataan. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya apa itu sih yang dimaksud dengan outsourcing ya, di sini juga sudah jelaskan. Nah, ini yang menjadi perhatian berikutnya adalah apa itu outsourcing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, outsourcing itulah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Setidaknya ada minimal 2 mekanisme dalam penyerahan sebagian pekerjaan itu, meliputi perjanjian pemburuan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Kemudian untuk sejarah outsourcing sendiri di Indonesia, ini adalah outsourcing mulai dikenal pada saat Presiden Ibu Megawati ya dulunya itu mulai menerapkan kebijakan ini yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya dengan adanya undang-undang itu beliau mengatur adanya perusahaan alih daya tanah air ya secara legal, sehingga perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya ini wajib memenuhi hak-hak para pekerjanya. Kemudian untuk gaji karyawan outsourcing itu kira-kira berapa? Lantas bagaimana sistem gajinya? Untuk sistem pengupahan, gaji karyawan outsourcing ini akan menjadi beban instansi atau perusahaan penyedia jasa yang memperkerjakannya. Umumnya perusahaan pengguna jasa pegawai ini, perusahaan penyedia jasa outsourcing akan menyepakati rumus hitung antara 1,8 dari gaji karyawan outsourcing. Berikutnya sebagai contoh, berdasarkan dari kesepakatan gaji antara karyawan dengan perusahaan jasa outsourcing adalah 4 juta. Maka perusahaan outsourcing akan meminta 1,8 gaji kesepakatan dengan karyawan pada perusahaan yang membutuhkan karyawan outsourcing. Maka perhitungannya adalah 1,8 kali 4 juta adalah 7,2 juta. Dari angka itu maka 3.200.000 kelebihan yang biasanya ini adalah akan dikembalikan ya kepada karyawan dalam bentuk lain seperti BPJS, tunjangan dan lain sebagainya.